Assalamualaikum, selamat pagi murid-murid. Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi Pak. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik Pak. Oke, baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Boleh Pak Muji untuk berdiri dan memimpin doa? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Muji, boleh duduk. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih kita akan belajar apa hari ini? Waduh, nggak tahu Pak. Apaan? Wah, belum tahu ya. Nah, oke, Bapak ingin tanya dulu. Pak Muji, tadi pagi sebelum ke sekolah kamu berangkat apa? Makan apa? Oh, berangkat. Makan pakai apa? Makan nasi Pak. Nasi. Oke. Pakai apa tuh? Daging. Daging. Oke. Nah, murid-murid pada tahu nggak sih kalau misalkan kita selain manusia, yaitu makhluk hidup yang lain, kita juga perlu makanan. Nah, tahu nggak sih makhluk-makhluk hidup itu juga butuh makanan, dan saat proses terjadinya makan dan dimakan itu adalah proses rantai makanan. Maka dari itu kita akan belajar rantai Makanan. Oke, good. Nah, sebelum melanjutkan kita nonton video dulu nih. Oke? Oke Pak. Bentar ya. Nih. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan memakan antar makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan biologi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanan. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivore. Seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut carnivore. Seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora. Seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan mencari peran mereka dalam dunia makanannya. Sampai jumpa lagi. Nah, sudah tahu kan tadi kita akan belajar apa, yaitu rantai Rantai makanan Pak. Nah, di rantai makanan
terakhir? Bengkok sponsor. Oke, betul. Nah, tadi Pak Muji bilang kalau Pak Muji makan pagi pakai daging. Pak Muji termasuk ke Bengkok sponsor. omnivora. Oh, herbivora atau omnivora atau karnivora? Omnivora. Omnivora. Berarti Pak Muji juga makan sayuran. Daging. Oke, bagus. Nah, sebentar. Bapak lanjut ke PPT-nya. Nah, apa sih itu rantai makanan? Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Nah, yang tadi tuh urutannya itu ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, apa sih mereka itu? Produsen. Produsen adalah makhluk yang berperan sebagai pembuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Contohnya, rumput, pohon. Satu lagi, Pak? Lagi. Oke, good. Nah, lanjut. Konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain karena tidak bisa membuat makanan. Nah, tingkatan konsumen juga ada loh. Ada tingkatan 1, tingkatan 2, dan tingkatan 3. Yang tingkatan pertama, di mana konsumen itu memakan produsen. Konsumen tingkat 2 memakan konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Nah, contoh makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen adalah contohnya Jerapah. jerapah, Singa. singa, Gajah. gajah. Ada. Satu lagi? Zebra. Oke, good. Nah, terakhir, dekomposer atau pengurai. Dekomposer atau pengurai adalah organisme yang menguraikan bangkai atau tumbuhan yang sudah mati, lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Nah, contohnya adalah Jamur. dan satu lagi. Bakteri, Pak. Nah, jadi peran dekomposer ini adalah untuk mengurai apa? Konsumen, betul banget. Nah, ini adalah contoh rantai makanan di Sawah. Nah, good. Yang produsennya adalah Padi. padi. Yang konsumennya adalah Tikus, Pak. tikus. Konsumen tingkat 2-nya? Ular. Betul. Konsumen tingkat 3-nya? Bunga. Nah, saat burung elang mati, itu diuraikan oleh Bakteri atau jamur. betul sekali. Nah, bakteri atau jamur ini mengurai elang yang mati, itu membuat bangkainya ini hilang dan mati ke tanah untuk sebagai nutrisi bagi Padi. good. Bagus, bagus. Jadi udah mengerti kan rantai makanan itu komponennya apa saja? Yang pertama Produsen. produsen, yang kedua Konsumen. konsumen, yang ketiga dekomposer. dekomposer. Konsumen ada berapa tingkatan? 3, Pak. 3. Yang pertama konsumen tingkat, 1. yang kedua, Kedua. Konsumen tingkat 2. oke, yang terakhir. Konsumen tingkat 3. Oke, pinter. Nah, Bapak ada LKPD. Nanti boleh tolong dikerjakan. Ini cuman gampang kok menyesuaikan atau memasangkan hewan sesuai dengan perannya. Boleh tolong dikerjakan ya. Siapa? Nah, bisa kan Pak Puji? Siapa? Oke. Siapa? Oke, coba Bapak lihat dulu ya. Wih, pinter nih. Coba maju ke depan untuk kasih tahu apa saja produsennya, konsumennya. Coba. Mungkin untuk produsennya itu Pak Anton ya, Pak. Oke. Dan konsumen pertamanya itu ada ikan kecil. Oke. Yang kedua ikan sedang. Oke. Dan yang terakhir ketiga adalah ikan hiu. wih, pinter. Oke. Terima kasih Pak Muji. Nah, terakhir
Bapak ingin evaluasi kalian. Terakhir banget nih. Konsumen tingkat 1 di sawah ada Tikus. tikus. Produsen biasanya Padi. oke, good. Nah, peran yang menguraikan itu biasanya Bakteri, Pak. betul sekali. Nah, terakhir yang tadi tuh yang penguji makannya apa? Hewan yang memakan tumbuhan disebut Karnivora. hewan yang memakan daging disebut, Karnivora. dan hewan yang memakan keduanya adalah Omnivora. oke, good. Beri apresiasi. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Nah, pertemuan minggu depan kita akan membahas jaring-jaring makanan. Oke, kita tutup. Nah, kita tutup. Boleh? Karena tadi sudah dimulai dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Boleh Pak Muji untuk berdiri dan menutup dengan doa. Mari teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak Muji. Boleh Dulu. Nah, cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yes. Berapa menit?